Meskipun banyak konten-konten afiliator dan juga banyak konten flexing udah pada nggak ada, nyatanya sampai sekarang masih aja ada orang-orang yang suka pamer hartanya mereka. Mungkin kalian suka kesel kalau misalnya teman atau orang-orang itu pamer harta ke kalian. Wait a minute. Entah itu agen, ayo agen apa itu yang biasa suka pamer? So, gue ada caranya nih biar mereka semua yang flexing bakalan kapok biar gak bakal pamer-pamer harta lagi. So, langsung aja, ini dia videonya. Hal yang pertama bisa dilakukan adalah langsung aja kalian mention ke biasa di JP online. Mungkin kalian bisa mengkutip bahwa apakah harta mereka dilaporkan dengan baik dan benar. Oke, itu langkah yang pertama. Oke, kita lanjut ke next berikutnya. Yang next berikutnya adalah, ini menurut gua bagian cukup penting, yaitu cobalah kalian simulasikan. Contoh, kalau dia pamer 200 juta, kira-kira pendapatan yang dihasilkan atau pendapatan yang dipotong harusnya berapa sih? Ini dia simulasinya. Oke guys, jadi gue mau jelasin nih gimana sih caranya biar kalian tahu cara perhitungannya ya. Ini kalian bisa lihat di per 16 tahun 2016 kalau nggak salah. Ya tapi dikarenakan kalau kalian tahu UHPP yang baru itu, kalau kalian lihat ada sedikit perubahan ya, yaitu mengenai batas tarif untuk UHPP ini. Kalau dilihat di zaman dahulu itu kalau misalnya penghasilannya di bawah 50 juta dan juga 50 juta sampai dengan 250 juta, nah dan seterusnya ya. Ini waktu sebelum ada UHPP. Nah, ketika ada UHPP ada perubahan nih, yaitu PKP-nya ada yang mulai di bawah 60 juta ya. Mulai di atas 60 juta baru berubah tarifnya. Nah, jadi tarifnya kurang lebih seperti ini nih. Kalau misalnya di bawah 60 juta 5%, di antara 60 sampai 250 juta 15% dan seterusnya ya. Oke. Lalu tadi jangan lupa juga kalian udah buka per 16 2016 nya juga. Langsung aja ke perhitungannya nih. Kalian bisa lihat di halaman 63. Gue nggak jelasin dari awal banget, takutnya kalian bosan dan juga pusing. Langsung aja gue contohin gimana sih cara perhitungannya. Oke, langsung aja kita ke perhitungannya sekarang. Kalian gak usah lihat bawahnya dulu ya, ini berarti nanti ada perhitungannya tersendiri dah. Intinya ada yang Januari dulu ya. Nah, sesuai dengan tabel-tabel yang tadi ada di per 16 ini. Di sini kalau kalian lihat, intinya adalah gue jelasin langsung dari Excelnya biar kalian lebih gampang ngehnya. Yaitu di sini ada tabel bulan, penghasilan bruto ya, dan juga 50% dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Lalu kita langsung aja ke simulasinya. Contoh misalnya di bulan ini dia dapat 45 juta rupiah. Masih aman lah ya, biasa nolnya kelebihan 1. Nah, biasa 45 juta rupiah dia orang masih belum pamerin nih. Kalau misalnya dia orang dapat berapa nih. Ya. Jadi anggaplah dia masih 45 juta di awal. Nah, kalau misalnya untuk perhitungan yang pekerja freelance atau pekerja lepas lah kasarannya. Nah, itu penghasilannya dikali 50% terlebih dahulu. Jadi misalnya dia dapat 45 juta dikali dulu 50%. Jadi angkanya 22 juta 500 ribu. Lalu untuk PTKP-nya ini udah default, yaitu 4.500.000 atau yang seperti kalian tahu dia itu sebesar 54 juta setahun. Oke, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 22 juta ini dikurang dengan 4.500.000 ini, sehingga didapatkanlah hasilnya 18 juta. Nah, penghasilan kena pajak kumulatif itu apa sih? Nanti di bulan berikutnya kalian akan lebih ngeh. Mungkin kalau sekarang intinya adalah dari angka ini dipindahin ke sini. Nah, jadi tarif yang dikenakan pun masih 5% ya, seperti yang tadi UHPP yang gue tunjukin.
Sehingga di bulan Januari dia masih bayar murah, cuma bayar 900.000 aja. Jadi biasa mereka ini nggak bakal pamer nih, masih aman lah. Oke, sekarang ke bulan kedua. Anggaplah dia masih menghasilkan penghasilan yang sama ya. Biasanya dia di titik ini masih belum pamer lah. Masih ibaratnya 45 juta rupiah. Sama tadi 50% dikali 45 juta dulu, itu penghasilan bruto ibaratnya norma yang tadi seperti yang kita hitung di atas, dikurang lagi dengan PTKP 4.500.000 sehingga penghasilan kena pajaknya 18 juta. Nah, disinilah gunanya penghasilan kena pajak kumulatif. Posisinya kan udah 36 juta nih. Ya, kalian harus simpen ini nanti biar ada perubahan di tarifnya kalau misalnya sudah melebihi 60 juta. Nanti untuk case-nya di Maret akan lebih kelihatan lagi. Nah, posisi di sini dia tetap masih melakukan pembayaran sebesar 900.000 untuk potongan pajaknya. Masih kecil lah, ibaratnya biasa masih bisa ketolerir. Oke, sekarang ke bulan Maret. Anggap aja dia masih nggak mau pamer nih. Padahal menurut gua 45 juta sih udah gede banget nih. Ya udah anggaplah dia masih merasa 70 juta angkanya masih belum memuaskan. Jadi dia nggak pamer. Cuman kita tetap masih boleh hitungin. Ya. Di posisi di sini dia dapat 70 juta. Seperti biasa 50% dikali penghasilan brutonya dapat 35 juta dikurangi PTKP. Jadi 30.500.000 ya. Ingat, kalian pegang angka 30.500.000. Biar gampang gue tulis di sini dulu deh. 30.500.000. Oke, 30.500.000 di sini. Nah, tapi kalau kalian lihat penghasilan kena pajak kumulatifnya itu 66.500.000. Nah, balik lagi ke UHPP. Kalau di atas 60 juta, dia akan ada tarif yang berubah nih. Ya, jadi ibaratnya dari 5% menjadi 15%. Nah, posisinya kalian harus kurangin 6.500.000 berarti. Sorry, double. Nah, biar penghasilannya itu jadi penghasilan kena pajak kumulatifnya menjadi 60 juta. Oke. Ini jangan dilihat dulu bawahnya. Jadi kan kalian harusnya dapat angka 30.500.000 di penghasilan kena pajaknya. Nah, ini baru 24 juta. Berarti di sini harus kalian masukkan sebesar 6.500.000 lagi. Yang tadi angka pengurangannya. Benar nggak nih angkanya? Oke, kelebihan 1, sorry. Nah, dapat 30.500.000 ya. Sini sesuai dengan ini angkanya, udah boleh gua hapus. Nah, jadi di bulan Maret dia dipotong sebesar 2.175.000. Bagi gua udah cukup memuaskan sekali ketika dapat dipotong segini. Oke, sekarang udah masuk ke bulan April. Anggaplah dia mulai pamer di sini nih. Gue dapet bulan ini 200 juta rupiah nih. Nah, ini nggak tahu lah angka dari mana. Entah dia dapat dari trading atau robot trading lah atau apapun itulah. Yang ibaratnya tanda kutip tidak legal di Indonesia. Nah, kita tetap harus hitung 50% dikali 200 juta dulu, 100 juta kan jadinya angkanya. Nah, PTKP 4.500.000, penghasilan kena pajaknya jadi dikurangin. Hasilnya 95.500.000. Nah, ini harusnya penghasilan dia di bulan April dipotong 14.325.000. Nah, kalian boleh mention nih ke DJP online. Coba tanya ke DJP, ini orang udah dipotong kan nih penghasilannya yang bulan April 200 juta. Kan baru aja nih dipamer nih di sosial medianya. Langsung aja sikat, suruh DJP-nya sikat. Oke? Pedes gak tuh 14.325.000. Ya, ini posisi pajak kumulatifnya masih aman ya. Karena kalau kalian lihat lagi masih sampai 250 juta sampai 500 juta baru 25%. Masih aman. Oke, sekarang ke bulan Mei. Anggaplah dia pamer lagi. Baru aja dapet misalnya 500 juta. Nah, ini kalian sikat lagi, hitung 50% dikali 500 juta 250 juta. PTKP-nya 4.500.000 sehingga PKP dia harusnya 245.500.000.
Nah, kalau kalian lihat penghasilan kena pajak kumulatifnya udah masuk ke 250 juta nih. Otomatis kalian harus kurangin dulu biar ibaratnya penghasilan kena pajak kumulatifnya jadi menyentuh angka 250 juta terlebih dahulu. Jadi harus kurangin 157.500.000. Oke, seperti biasa kalian kurangin terlebih dahulu. Oke, angkanya sudah 250 juta. Nah, tadi kalau dikurang hasilnya berapa? Gue jadi lupa. Mohon maaf. Nah, posisinya kan harus 245.500.000. Nah, ini kalian sikatlah 204. Ibaratnya biar angkanya itu jadi 245.500.000. Berarti caranya tinggal dikurangan aja. Oke. Sehingga penghasilan totalnya benar ya 245.500.000. Itu didapat dari ini kurang ini, yang hasilnya adalah si 245.500.000. Nah, lalu kalian lihat nih pajak yang harus dipotong dia. Angkanya jadi 52.575.000. Pastinya angka gede banget kan? Nah, ketika angka gede banget ini biasa mention lagi ke ke DJP online, langsung tanya apakah dia melaporkan potongan pajaknya ini. Kalau misalnya dia ngelaporin, ya minta aja DJP-nya untuk tindak. Oke, jadi sekian tuh penjelasan dari worksheet mengenai gimana sih cara sikat teman-teman yang suka flexing. Coba deh, kalau misalnya kalian udah lakuin itu semua, kira-kira mereka bakal masih pamer gak sih? Kalau misalnya mereka bakal masih pamer, antara satu. Yang pertama adalah mungkin mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Atau yang kedua, mereka merasa dirinya nggak mungkin ketangkep. Jadi, kalau misalnya langkah terakhir yang kalian bisa lakukan adalah jangan follow dia, lalu kalian blok dia, biar kalian udah nggak lihat lagi deh harta-harta ini pamer mereka. Simple kan? Itu aja tips-tips buat kalian yang mungkin suka kesel lihat orang yang pamer harta, atau teman-teman kalian pamer harta sebulan tiba-tiba dapat, mungkin bukan sebulan tapi sehari dapat tiba-tiba 200-300 juta. Itu aja videonya. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share, komen, like, dan juga subscribe video ini. Son, Ya, jangan lupa balikin mobilnya. aduh, gua kan lagi syuting. Masa masa mobilnya gue pinjam bentar nggak boleh sih? Kamu ke mobil lo. Aduh, udah saatnya ya. Ya udah deh, oke, gue balikin dah mobilnya. Iyalah harus balikin, Con.